Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Di sini saya akan menjelaskan kisah yang berjudul Sejarah Kerajaan Besar Dinasti Safawi Persia pada tahun 1501 sampai 1732 Masehi. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Safana Reta Nabila, NIM 20030360009 dari kelas Manajemen Pendidikan Islam. Sejarah Kerajaan Besar Dinasti Safawi Persia pada tahun 1501 sampai 1732 Masehi. Berdirinya dinasti Safawi di Persia bermula dari gerakan tarekat keagamaan yang diprakarsai oleh Safi al-Din. Tarekat ini bertujuan untuk memerangi orang-orang ingkar dan ahli bid'ah. Pada periode antara tahun 1301 sampai 1447, Tarekat Safawi masih merupakan gerakan murni keagamaan. Namun setelah memasuki periode antara tahun 1447 sampai 1501 Masehi, murid-murid Tarekat Safawi memulai memasuki gerakan politik. Hingga pada tahun 1501 Masehi, Ismail pimpinan Tarekat Safawi pada saat itu memproklamirkan berdirinya Kerajaan Safawi serta menetapkan Syiah 12 sebagai agama negara. Sebagai raja pertama, ia berhasil memperluas Kerajaan Safawi yang mencakup seluruh daerah Persia. Hingga pada tahun 1501, Ismail pemimpin Tarekat Safawi pada saat itu memproklamirkan berdirinya Kerajaan Safawi serta menetapkan Syiah 12 sebagai agama negara. Sebagai raja pertama, ia berhasil memperluas Kerajaan Safawi yang mencakup seluruh daerah Persia hingga sebelah timur Fertile Crescent. Pada puncak kejayaan dari Kerajaan Safawi sangat terasa pada masa pemerintahan Shah Abbas. Kondisi politik, ekonomi, sosial, maupun keagamaan yang mengalami kemajuan pada saat itu. Dibentuknya pasukan Gulam untuk menangani kekacauan dalam negeri yang berhasil menciptakan keamanan terhadap Kerajaan Safawi dalam menjalin persahabatan dengan bangsa asing. Diadakan hubungan diplomasi dengan Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Mughal, bangsa Chermia, dan Rusia. Bahkan dalam bidang ekonomi, Kerajaan Safawi melakukan hubungan dengan internasional antar bangsa dengan membangun Bandar Abbas yang saat itu menjadi jalur perniagaan dunia. Mengenai kehidupan sosial keagamaan, pemerintah Safawi menerapkan toleransi antar umat beragama sehingga masyarakat diberi kebebasan dalam memeluk agama, baik Islam Sunni, Islam Syiah, Nasrani, maupun Yahudi. Bahkan bangsa asing juga diperbolehkan untuk bermukim di Isfahan. Salah satunya bangsa Armenia yang saat itu dikenal sebagai penduduk setia kota Isfahan. Dinasti Safawi mengalami kemunduran pasca pemerintahan Abbas I. Nam Sultan tidak mampu mempertahankan kemajuan yang sudah diraih oleh pendahuluannya. Para sultan juga lemah dalam memimpin dan memiliki sifat buruk yang mempengaruhi jalan pemerintahan, sehingga Kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran dan tidak mengalami perkembangan. Ada beberapa faktor yang mengalami kemunduran dan kehancuran Kerajaan Safawi, yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal timbul perselisihan yang berkepanjangan antara Kerajaan Safawi dan Kerajaan Utsmani. Dari faktor internal dan eksternal di atas, Kerajaan Safawi akhirnya mengalami kehancuran dan berakhirnya kekuasaan dinasti Safawi di Persia
pada tahun 1736 Masehi yang dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang kepala salah satu suku bangsa Turki yang ada di Persia ketika itu. Baik, itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada yang kurang atau salah pengucapan dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.